Saya benar-benar memang pingin sekolah lagi, dan karena pekerjaan kita sebagai dosen kan juga harus sekolah lagi kan, biar yang kita didik, masa mau ngajar anak S1 pengajarnya cuma satu level di atasnya kan, enggak. Sekarang guru SD aja sarjana gitu kan, levelnya tinggi dibandingkan anak SD-nya gitu. Jadi kan pingin biar bisa memberikan yang terbaik buat anak didik ya, sekolah gitu terus sampai S3. Kemudian halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja sekalian, teman-teman sekalian. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Titi, yaitu senior saya di sini, paling senior kayaknya di PPI KUB ini. Beliau adalah dosen juga di Universitas Diponegoro di di Departemen Teknik Lingkungan. Nanti kita akan kupas-kupas beliau bisa sampai ke sini, kenapa datang ke Jepang, kenapa memilih KUB University dan sebagainya. Semoga buat motivasi teman-teman juga sekalian yang sudah senior, jangan lupa, jangan patah semangat untuk tetap sekolah seperti Bu Titi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Titi kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nervous. Mau lulus soalnya. Mau defense. Semoga ya. lulus. Semoga lulus. Berarti hari ini nggak nge-lab? Tidak. Saya tadi kemarin saya menyelesaikan eksperimen, biar hari ini tidak nge-lab karena pengen nulis di rumah. Oh, di rumah aja. Iya. Gimana Bu rasanya? Terus terang belum lega karena belum dinyatakan lulus, belum defense juga, jadi masih deg-degan sekali. Ayo kita flashback ke background dulu ya Bu ya. Bu Titi dulu lahir di mana, asalnya di mana Bu? Saya asli dari Kebumen, dari kampung gitu, di Kebumen daerah selatan timur. Jadi sekolah besar di sana sampai SMA, dari SD sampai SMA di sana gitu. Kebetulan SD di kampung, terus kemudian bapak saya tuh guru SD gitu, jadi beliau pingin anak-anaknya itu lebih baik dari beliau. Cita-cita orang tua dulu kan begitu. Dan parameter bapak saya itu pendidikan gitu. Makanya waktu SD di kampung dekat rumah gitu, bapak saya bercita-cita SMP dan SMA-nya kalau bisa di SMP yang terbaik lah di kota itu. Nah, kalau zaman dulu kan SMP negeri yang ini SMP negeri 1. Ya, bapak dari saya mendorong saya untuk, enggak cuma saya sih, semua anak-anak beliau untuk bisa di SMP itu dan di SMA yang terbaik juga. Ada SD, SMP, SMA di Kebumen. Iya. Habis itu melanjutkan sekolah di Semarang, di Undip. Iya. Prodi Departemen saya S1 Teknik Kimia. Teknik Kimia. Iya. Tapi sekarang ngajar di Teknik Lingkungan. Iya. Kebetulan S2-nya Teknik Lingkungan. Oh, jadi iya. Saya itu dulu S1 Teknik Kimia. Nah, Teknik Kimia itu sebenarnya kan ada bagian yang menjurus ke AMDAL, ke pengolahan limbah gitu. Tapi kalau pengolahan limbah di Teknik Kimia kan lebih ke prosesnya. Gitu. Terus jadi kebetulan waktu master saya ambil Teknik Lingkungan yang mana itu di bawah Teknik Mesin gitu. Oh gitu. Oh jadi ada ya? Iya, jadi kalau di Jerman waktu itu dulu, waktu saya ambil master itu prodinya itu Environmental Engineering and Water Resource gitu. Jadi tapi itu di bawah Mechanical Engineering gitu. Jadi sekali lagi lebih kuat ke prosesnya. Nah, kebetulan kalau teknik lingkungan di Indonesia itu kan bukan bagian dari teknik kimia, tapi bagian dari teknik sipil. Jadi lebih ke strukturnya, terus nanti
kalau misalnya membicarakan air ya dari air ketika diolah di PDAM sehingga dialirkan ke rumah-rumah seperti itu. Jadi sedikit berbeda tapi masih ada irisannya. Berarti S2-nya kan di Jerman berarti Bu ya? Iya. Memang pengen ke sana, memilih ke sana apa gimana Bu? Prosesnya seperti apa Bu? Di Jerman itu. Saya kok tertarik. Dulu sebenarnya saya tertarik ke Jerman Bu, daripada ke Jepang. Iya. Tapi karena rezekinya di Jepang ya. Ini kita ketemu di sini. Saya dulu sebenarnya orang yang mengalir aja, nggak punya cita-cita yang besar seperti itu, enggak gitu. Kebetulan saya dulu kalau saya flashback ke zaman dulu, saya dulu daftar jadi mahasiswa di Undip aja takut nggak diterima Mas gitu. Saya nggak nyangka kalau misalnya bisa S2, bisa S3 gitu, nggak nyangka gitu kalau dilihat dari zaman ketika ujian masuk Undip aja saya khawatir wah jangan-jangan nggak diterima gitu. Terus cuman saya ngelihat kalau ada peluang, kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu aja. Waktu di Jerman sebenarnya karena ikut suami, saya kebetulan menikah muda, S1 belum selesai saya sudah dilamar orang. Jadi ya ketika saya lulus itu saya sudah punya pendamping halal gitu. Terus kemudian suami saya kebetulan dosen. Beliau tugas belajar, dapat beasiswa DAAD. Terus saya ikut. Terus saya ikut ke sana. Tapi waktu itu sebelum saya pamit ke orang tua gitu, bapak saya pesen kalau bisa jangan cuman menjaga anak-anak dan nemenin suami, kalau ada kesempatan ya sekolah gitu. Tapi kalau misalnya dengan catatan kalau suami mengizinkan, kalau enggak ya sudah gitu. Tapi kalau ada kesempatan coba diambil kuliah di sana gitu. Kebetulan waktu itu kesempatan itu ada ketika suami sudah mau lulus gitu. Terus kebetulan saya bisa diterima jadi mahasiswa master di sana, dan kebetulan juga suami dapat postdoc. Jadi kita dulu nggak berani untuk sekolah dua-duanya Mas, karena punya 2 orang anak waktu itu. Jadi kalau dua-duanya kuliah kan takut gagal dua-duanya atau gimana lah anak-anak gimana nanti keteteran gitu. Jadi ketika suami sudah ada tanda-tanda mau lulus, saya baru gencar mendaftar gitu. Terus kebetulan diterima. Terus suami saya juga lulus, kemudian dapat tawaran postdoc 2 tahun, saya kuliah 2 tahun, jadi pas ya. Berarti selesainya pas itu, kontrak selesai pas. Lulus gitu. Betul ya. Sebenarnya di Jerman dulu itu master itu programnya emang 2 tahun, tapi agak jarang 2 tahun untuk selesai. Karena harus ada internship di industri minimal 6 bulan gitu. Dan kalau master itu kan belum risetnya belum banyak gitu ya, masih banyak kelas gitu. Tapi kebetulan saya tidak harus internship karena saya punya pengalaman bekerja di industri gitu. Jadi sebelum saya berangkat ke Jerman saya pernah bekerja di industri gitu. Dengan pengalaman minimal 1 tahun itu sudah bisa dikonversi untuk tidak usah internship. Alhamdulillah banget bisa. Kalau misalnya saya harus internship mungkin nggak bisa selesai 2 tahun gitu. Karena internship itu compulsory. Itu di mana itu Bu kuliahnya? Saya dulu di kampusnya Duisburg Essen, tapi saya di kota yang Duisburg. Suami saya di kota Essen gitu. Berarti bagaikan Osaka Kobe gitu. Gitu. Tinggalnya di Fukai gitu. Iya. Kita tinggalnya bareng tapi kampusnya beda. Gitu. Sama kayak saya berarti, sama istri juga. Saya kemana, saya kemana. Dulu gimana Bu perbedaan antara Jerman sama Jepang ini Bu? Kalau membandingkan, saya mungkin nggak bisa membandingkan apple to apple karena dulu saya kuliah master, di sini doktor gitu. Terus tapi yang saya rasakan gitu ya, kalau dari sisi sebenarnya Jepang dan Jerman itu sama-sama negara maju yang
transportasinya sangat bagus gitu. Kebetulan kalau di Jerman itu kan kita bisa main ke beberapa negara karena visa Schengen itu dulu, apalagi dulu nggak ada corona, nggak ada ini kan bebas banget gitu. Kalau sudah pernah tinggal di Jerman, kita main ke Prancis atau ke Belgia atau ke Luxembourg atau ke Belanda itu, maka akan merasakan bahwa transportasi Jerman itu sangat bagus. Tapi ketika saya ke Jepang, saya merasakan itu sama selevel gitu. Ya, karena di sini ada Shinkansen, di sana ada ICE gitu. Cuman di sana itu yang menyenangkan itu student Ausweis, student card kita itu bisa berlaku sebagai kartu transportasi. Oh gitu. Sama kayak Taiwan sih. Oh Taiwan juga ya. Saya juga bisa itu dulu. Terus jadi mungkin kalau fasilitas untuk mahasiswanya sama ya, di sini ada tuition fee exemption, di sana juga ada keringanan SPP gitu. Dulu Jerman itu gratis untuk kuliah. Gratis. Tapi sejak tahun 2007 mulai ada biaya kuliah. Cuman karena saya punya anak maka dibebaskan gitu. Itu. Jadi ada beberapa kriteria, boleh nggak usah bayar SPP. Salah satunya adalah punya anak atau merawat anak. Terserah mau anak siapa, karena kan ya mereka kan nggak harus nggak harus menikah punya anak, tapi mengadopsi anak itu juga bisa jadi alasan untuk nggak usah bayar SPP gitu. Terus yang menariknya itu kalau dibandingkan, kalau kita student card kita kan di Jepang nggak bisa buat tiket transportasi. Kalau di sana tuh bisa, dan itu berlaku satu provinsi gitu. Gitu. Jadi misal kalau di sini saya ke Osaka mau naik Hanshin, mau naik JR, mau naik Hankyu itu udah gratis semua, dan naik bis juga gratis semua. Gratis. Gratis, tis. Jadi cuma nunjukin kartu student card kita, driver ataupun masinis nggak ya, pokoknya udah oke gitu. Kalau saya di Taiwan bisa naik tapi tetap bayar, kayak semacam Ikoka gitu. Bukan gratis. Enggak, itu memang gratis, tis. Makanya saya tuh gitu terus. Dan menariknya lagi, kalau weekend Sabtu Minggu bisa bawa satu orang. Gitu. Dulu zaman saya belum mahasiswa itu kan yang mahasiswanya suami. Jadi saya kalau Sabtu Minggu mau pergi bisa pakai kartunya dia, ngikut gitu, tapi harus sama dia gitu. Terus ada saatnya kita itu sama-sama mahasiswa itu selama sekitar 1 semester lebih gitulah sebelum dia postdoc itu, kita sama-sama berstatus mahasiswa. Kalau ada teman kita dari kota lain tuh mau main itu bisa kita ajak sampai satu provinsi, karena satu orang bisa bawa satu gitu. Karena kan kalau teman main pasti tukeran suami, tukeran gitu. Sama saya juga. Itu nggak harus pasangan, nggak harus suami istri. Itu teman boleh. Kalau di sini kan harus suami istri. Jadi kalau saya ada teman gitu ya udah berpura-pura jadi istriku bawa siapa. Yang ini ya, yang kartu main. Kartu main itu ya. Jadi istriku. Kalau ada suami istri ya saya bawa yang ceweknya. Padahal kita bukan. Ya, jadi kalau di sana tuh menariknya student card kita bisa buat naik bis, bisa buat naik kereta, asal bukan Shinkansen, makanya regional train gitu boleh. Kehidupan labnya seperti apa? Kan waktu itu kan di sana juga punya teman satu lab PhD kan? Iya. Saya dulu kebetulan research-nya itu nggak di kampus, jadi saya ke PDAM-nya sana gitu. Kebetulan, terus jadi research dulu ini ya, karena waktu masih master kan cuma 6 bulan research-nya. Kalau saya bandingkan di sini, sensei saya gitu, anak master itu sudah masuk lab sejak dari semester 1. Kalau saya dulu masuk lab itu semester keempat baru masuk. Berarti mau akhir baru masuk? Akhir banget gitu, karena nyelesain kuliah dulu, bener-bener kuliah, terus setelah itu baru mau menentukan. Saya dulu kuliah gitu, terus ada satu mata kuliah yang saya seneng dan saya dapat A gitu, dapat nilai 100 gitu lah. Nah itu saya melamar ke profesornya, boleh nggak saya tesis sama Anda gitu, terus beliau menyambut sekali
sekali dan akhirnya saya ngambil itu. Nah, ya ngomong aja saya senang dengan pelajarannya. Iya. Terus saya dibawa ke PDAM-nya sana, terus saya riset di sana gitu. Jadi cuman gini, saya nggak bisa mengeneralisir semua profesor di sini gitu ya. Dulu saya sebelum memilih ke Jepang kan saya sempat berkenalan dengan profesor di The University of Western Australia di Perth sana. Kalau dari sisi kampus gitu ya, Kobe University sama UW itu tinggian UW sana, Western Australia itu. Cuman kalau dibandingkan profesor yang akan saya lamar itu, H-index profesor saya di sini lebih tinggi gitu. Terus saya juga lihat project beliau banyak, terus ya akhirnya saya memilih Kobe University ini. Terus dan ternyata saya nggak kecewa, saya tidak menyesal dengan pilihan saya meskipun ketat sekali, strict dan ini, tapi saya bersyukur karena di sini itu saya penelitian dan saya bisa memakai alat semau saya gitu. Artinya memang profesor saya punya proyek yang sangat besar dan beliau punya banyak alat. Kalau di Jerman dulu saya kalau mau karakterisasi gitu, saya menyerahkan sampel dan gitu. Nanti baru dapat feedback gitu. Jadi kalau kayak misalnya alat-alat yang besar kayak SIM, kayak EFM kayak gitu untuk mengukur roughness dari ini, terus SIM, XPS kayak gitu, kita nggak boleh pegang sendiri di sana. Ada teknisinya. Kalau di sini kita benar-benar tinggal booking, rusak gitu, tinggal panggil teknisi gitu. Dan itu sesuatu banget karena itu kan pasti kepake nanti di sana. Kita juga jadi tahu sebenarnya apa sih yang mau kita observe gitu. Kalau kita nyerahkan ke teknisi kan kadang yang diambil yang sisi ini sih, padahal kan maunya yang sebelah sana gitu. Jadi saya bersyukur banget dari sisi itu di sini bisa memegang langsung. Ayo balik lagi. Berarti dulu habis dari Jerman pulang dulu. Terus daftar PNS, terus keterima. Berarti ngajar dulu berarti itu ya. Pulang itu dari Jerman tahun berapa? Saya dari Jerman pulang 2009. Jadi dosen tahun 2011. Jadi sempat ibu rumah tangga dulu. Oh gitu. Iya. Jadi PNS saya umur 32 waktu itu. Jadi sudah, kalau orang-orang sekarang kan mungkin fresh graduate udah pada ini, tapi saya sempat kerja di industri dulu, terus kemudian master, terus kemudian ngajar. Jadi saya mulai S3 itu 10 tahun dari setelah saya lulus master. Lama berarti Bu? Lama. Dan waktu entrance exam di sini, salah satu penguji saya itu nanya, setelah ditanya yang tentang materi kayak gitu, salah satu penguji itu nanya, Anda selesai master itu 10 tahun yang lalu, kamu melakukan apa aja sih selama 10 tahun ini? Sebenarnya saya kaget, tapi saya juga merasa profesor ini sedikit meragukan saya. Apakah Anda masih ingat dengan pekerjaan di lab kalau sudah 10 tahun yang lalu masternya gitu. Ya kebetulan saya memang sebelum mulai S3 itu kan ya saya kan posisinya istri gitu ya, suami juga bekerja, jadi saya membiarkan suami saya pursue dulu his career, baru kalau saya ada kesempatan saya ambil cita-cita saya gitu. Terus waktu itu ya memang saya berusaha sejak tahun 2017 sebenarnya, tapi waktu itu beasiswa dari Indonesia itu kan untuk dosen sangat-sangat dikurangi. Dulu seingat saya LPDP sebelum tahun 2016an itu bukaan tuh 4 kali dan dosen boleh melamar itu gitu. Ketika saya sudah mulai cari-cari profesor, justru itu di stop. Dosen nggak boleh lagi daftar LPDP tapi harus ke Budi LN. Dan itu pun Budi LN waktu itu 50. Cuman satu kali. Cuman satu kali. Itu pun 50 kalau nggak salah. Ada kuotanya. Terus kayaknya waktu itu saya daftar soalnya itu. Pemerintah kita waktu itu fokusnya ke infrastruktur sepertinya, sehingga hampir semuanya itu masuknya ke sana.
Jadi terus kemudian saya juga terkait umur, kalau saya harus daftar max dan lain-lain saya sudah nggak bisa gitu, karena kan maksimal harus 35 gitu. Tapi saya benar-benar memang pingin sekolah lagi, dan karena pekerjaan kita sebagai dosen kan juga harus sekolah lagi kan, biar yang kita didik, masa mau ngajar anak S1 pengajarnya cuma satu level di atasnya kan, enggak. Sekarang guru SD aja sarjana gitu kan, levelnya tinggi dibandingkan anak SD-nya gitu. Jadi kan pingin biar bisa memberikan yang terbaik buat anak didik ya, sekolah gitu terus sampai S3. Kemudian karena ada penguji itu yang menanyakan saya, dan saya merasa sebenarnya pertanyaannya mengarah ke masihkah kamu mampu untuk bekerja di lab gitu. Terus ya kebetulan sebenarnya waktu ditanya itu saya langsung sedikit blank gitu, tapi kebetulan waktu itu saya punya memang sebelum berangkat saya baru aja ngurus pangkat gitu. Saya master tapi saya bisa lompat ke lektor kepala. Sebenarnya itu nggak boleh kan, harus dokter, tapi harus ada syarat khusus, ada syarat khusus, harus punya publikasi yang di jurnal yang bereputasi tinggi gitu. Waktu itu saya punya, dan itu bisa saya katakan saya selama antara selesai master dan ini saya ngajar, dan saya juga melakukan penelitian. Buktinya adalah saya punya paper ini gitu. Ya waktu itu sensei yang menanyakan itu bukan sensei saya, tapi saya merasa oke gitu. Terus ketika saya masuk Mas, teman-teman saya itu muda-muda banget Mas, under saya kan? Under 30 atau 30 something yang masih sangat muda gitulah gitu, cowok semua gitu. Dan kebetulan dari Cina, dan kita tahu mereka kerja kerasnya luar biasa gitulah. Saya sudah cewek sendiri dari Indonesia sendiri, sudah berumur sendiri, sebenarnya saya sedikit nervous gitu. Tapi ya itulah saya kan sudah sampai sini, saya berangkat ke sini sendiri, nggak sama keluarga, maka nggak ada kata menyerah, nggak ada kata loyo. Pokoknya saya harus selesai, saya harus sukses, saya harus selesai. Saya sudah mulai, maka rawi rantas harus sampai sebisa mungkin minimal saya bisa mengimbangi mereka gitu. Dan alhamdulillah sampai di titik ini alhamdulillah tidak mengecewakan sensei. Ya, bisa mengikuti ritme. Jadi ya sama seperti istri saya berarti Bu. Mahasiswa internasional sendiri, cewek sendiri. ngelab sendiri. Istri saya tuh kalau ngelab itu naik tangga sampai 6 meter. Dia kan ada reaktor gitu kan. Strong woman. Berarti salah kayak ibu. Tapi memang ini ya, PhD itu nggak ada cerita yang nggak struggle-nya, pasti banyak ini. Iya, saya kalau lihat Mbak Devi juga keren. Saya juga kalau jadi dia belum tentu mampu saya. Berarti ini insya Allah kalau September sudah selesai langsung pulang ya Bu ya? Langsung pulang, langsung 3 tahun lagi langsung profesor itu. Amin. Sekarang saya lihatnya ini dulu deh, lulus PhD dulu, nanti dipikir nanti. Tapi kemarin LK berapa Bu kemarin? Saya LK 550. Oh, 550. Iya. Bisa lah Bu, itu 4 paper kan lumayan, penelitian nomor 1 semua kan? Amin. Iya. Bisa itu Bu. Soalnya kalau nggak Q1, kalau nggak ini nggak dihitung sama sensei saya. Oh gitu. Sensei saya itu kan minimal 3. Ya. Kalau salah satunya nggak Q1 ya nggak dihitung. Oh gitu. Super sekali. Untuk sensei saya udah yang penting bisa aja gitu. Tapi itu ini sih harga yang harus saya bayar karena saya memang memilih beliau karena memang H indeksnya yang lebih tinggi gitu. Memang. Jadi ya saya sudah membayangkan ketika saya memilih profesor yang seperti itu, ya saya tahu pasti ritmenya cepat dan harus kerja keras, harus hadir juga gitu. Dulu awal-awal orientasi itu saya dibilang kita jam kerja adalah jam 10 sampai jam 7 malam. Iya.
udah gitu. Tapi begitu selesai orientasi masuk lab, tapi di sini nggak ada PhD student pulang jam 9 tuh nggak ada gitu. Oke. Jam 10, 11. Iya. Ya, Ya paling cepet jam 9 gitu, paling cepet gitu. Berarti berapa jam itu? 12 jam, 13 jam. Iya. Jadi sensei saya itu punya apa namanya? Punya saran atau boleh dikatakan aturan gitu ya. Kamu kalau eksperimen jangan cuma eksperimen, kamu eksperimen, kalau eksperimennya bisa ditinggal kamu duduk baca paper sehingga ketika nanti ada fenomena kok seperti ini kamu tahu kenapa. Terus ketika eksperimenmu sudah ada mulai tanda-tanda, kamu sudah mulai nulis paper itu disusun ceritanya tuh story-nya seperti apa gitu. Nah, ketika kamu eksperimennya udah selesai, jadi papernya juga bisa selesai gitu. Paling kamu tinggal menambahi diskusinya seperti apa yang perlu ditambahkan. Nah, ketika kamu menyelesaikan paper yang pertama ini, kamu sudah harus mulai eksperimen yang berikutnya gitu. Terus kapan tidur ya Prof ya? Ya memang ya begitu tuntutannya. Jadi tapi ya alhamdulillah sejauh ini meskipun belum lega karena belum defense, tapi ya bisa. banyak hal positif yang bisa diambil. Oh ternyata begitu ya, untuk menjadi profesor di negara maju kerja kerasnya seperti itu ya. Iya. Berarti ini insya Allah pulang balik lagi ngajar. Ya semoga sukses Bu, kita juga sukses. Amin. Doakan saya juga Bu, insya Allah sama istri saya Bu. Saling support iya. Nanti biar kita kalau pulang bisa bernostalgia. Iya, Ini teman saya seperjuangan. Tapi super sekali nih, sampai Bu Titi itu hari Sabtu juga masih nge-lab. Iya. Kalau saya jarang banget Sabtu nge-lab itu. Cuman kalau weekdays bisa sampai malam. Tapi kalau Sabtu tuh jarang karena ya namanya juga punya anak kan. Iya. Jadi harus fokus juga ke anak gitu. Sabtu dan Minggu juga Mas. Sabtu dan Minggu juga. Super sekali pokoknya Bu Titi ini. Tapi kalau misalnya kita pingin artinya kalau sudah berencana pingin main ya berarti di stop kalau bisa hari Jumat sudah selesai. Kayak Sabtu ini kan saya memang merencanakan pingin fokus nulis di rumah gitu, jadi saya kemarin saya stop dulu. Itu. Oke Bu Titi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lancar. Bermanfaat. Iya, semoga apa yang saya sampaikan. Juga untuk motivasi teman-teman dosen sekalian mungkin yang sudah mulai berumur juga, jangan patah semangat karena Bu Titi ini walaupun sudah senior tapi kerjanya ngalah-ngalahin yang kita yang muda-muda ini. Saya mulai S3 itu 41 tahun loh Mas. Super sekali, saya mulai S3 itu 30 tahun. Iya. Oke Bu Titi, terima kasih banyak. Semoga sukses. Salam juga buat Pak Heru, buat suami, juga buat anak-anak. Siap. Makasih banyak. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.